Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Istiqomah, NIM 2021 406405155 dari kelas 3D Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu evaluasi proses dan hasil pembelajaran SD. Di sini saya akan membuat video hasil pemahaman pembelajaran saya tentang tujuan dan fungsi dari evaluasi pembelajaran guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran SD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan tujuan evaluasi pembelajaran itu? Tujuan evaluasi pembelajaran itu ada yang disebut dengan keeping track. Apa sih itu keeping track? Keeping track itu berarti kita menelusuri dan melacak bagaimana proses pembelajaran dari peserta didik itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada checking up, berarti kita mengecek ketercapaian dari peserta didik itu, apakah dia masih ada kekurangan dalam proses mengikuti pembelajaran di kelas. Finding out, apa itu finding out? Berarti kita mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada summing up, berarti kita menyimpulkan tingkat penguasaan dari peserta didik itu terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi summing up itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa peserta didik ini sudah mampu atau belum, atau masih ada kelemahan yang belum dia penuhi. Tujuan dari evaluasi juga itu satu, kita bisa mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Terus juga tujuannya itu dalam evaluasi itu kita bisa mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Selanjutnya kita bisa mengetahui kemajuan dan kesesuaian hasil dari belajar peserta didik dengan standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya bisa mendiagnosa keunggulan dan kelemahan dari peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita bisa memilih dan menentukan peserta didik ini yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu, sehingga kita bisa menentukan untuk dia naik kelas atau tidak. Serta kita bisa menempatkan peserta didik ini sesuai dengan potensi yang dia miliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang fungsi dari evaluasi pembelajaran. Secara psikologi, fungsi evaluasi pembelajaran itu untuk kita mengetahui hingga mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Sedangkan secara didaktis atau metodis membantu kita sebagai guru dalam menempatkan peserta didik ini sesuai pada kelompoknya tertentu, sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. Ya, ada fungsi diagnostik, berarti kita mendiagnosa bakat-bakat dari peserta didik itu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, sesuai dengan prestasi, minat, dan kepribadian dari peserta didik itu sendiri, sehingga kita bisa mengetahui kedudukan peserta didik itu dalam kelompoknya masing-masing. Kita juga bisa mengetahui taraf dari kesiapan dari peserta didik itu bisa menempuh program pendidikannya jika peserta didik itu sudah dianggap mampu dalam menguasai apa yang dia miliki. Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran ini ada fungsi selektif. Berarti selektif membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Secara formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback
kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Dan yang terakhir ada fungsi sumatif. Fungsi sumatif itu berarti kita bisa menentukan nilai, angka, kemajuan hasil dari belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk kenaikan kelasnya.